Oke, sekarang kita belajar tentang kalor. Kalor ini adalah apa ini? Itu adalah energi yang mengalir. Energi yang mengalir akibat apa? Akibat perbedaan suhu benda-benda. Oke. Jadi kalau kita punya dua benda yang bersuhu beda, suhunya itu berbeda, kemudian kita campurkan benda itu, maka akan terjadi aliran energi ini, atau sering disebut aliran kalor, di mana energinya itu mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Jadi kalor itu akan mengalir secara spontan. Mengalir secara spontan kemana tadi? Dari apa? Dari benda yang suhunya lebih tinggi ke yang lebih rendah. Oke. Jadi kalau bendanya yang satu lebih panas atau suhunya lebih tinggi, benda yang suhunya yang kedua lebih rendah, kalornya atau energinya itu mengalir dari benda ke suhu tinggi ke benda yang suhu rendah sampai suhunya sama. Itu yang disebut dengan kesetimbangan termal. Akhirnya suhu kedua benda itu sama. Akhirnya itu kalor itu berhenti mengalir. Oke. Nah, satuan kalor sering disebut dengan kalori. Satuan kalor ini sering disebut dengan kalori. Oke. Nah, karena kalor ini adalah energi yang mengalir, maka satuan sama dengan energi juga kan? Nah, joule ini adalah konversi dari kalori ke joule. Jadi 1 kalori ini setara dengan 4,2 joule. Nggak tepat sekian sih. Kalau dalam soal tidak disebut, maka ditulis begini. Kalau kita perlu konversi ya. Kalau dalam soal disebutkannya lebih teliti, misalnya 0,01 berapa gitu, maka ditulis itu. Ini adalah satuan kalori dalam SI ini sama ya, ini. Dan satuan energi yang lain-lainnya. Nah, hati-hati dalam soal. Kalau dalam soal ditulis kalori atau harus diubah ke joule. Oke, sekarang kita lanjutkan pada efek kalor pada zat. Apabila energi yang mengalir pada suhu itu tinggi, mengalir pada zat itu, maka zat itu disebut menyerap kalor. Bila keluar dari zat tersebut atau melepas kalor disebut melepas kalor ya. Menyerap atau melepas kalor itu bisa mengalami salah satu dari dua hal ini. Ya, efek kalor pada zat itu bisa mengalami perubahan suhu, di mana hubungan kalor dan perubahan suhunya itu Q sama dengan MC kali delta T, di mana M adalah massa zat, C itu kalor jenis zat, delta T itu adalah perubahan suhu yang terjadi, Q kalornya. Kalor yang diserap atau dilepas oleh zat itu. Jadi efek kalornya itu bisa satu lagi bisa mengakibatkan perubahan wujud. Zat itu kan bisa banyak wujud, bisa cair, gas atau padat. Kalor yang diserap atau dilepas zat itu bisa juga tidak mengakibatkan perubahan suhu, tapi perubahan wujud. Oke. Nah, perubahan wujud itu yang dialami merupakan perubahan suhu. Suhu zat itu tetap, tapi wujudnya berubah. Katakanlah es itu kita panaskan, itu akan mencair. Proses mencairnya itu suhunya itu tetap, tapi wujudnya yang berubah. Nah, kalor yang dilepas atau diserap itu sama dengan Q sama dengan massa kali kalor laten. M itu massa, L itu kalor laten. Nah, kalor latennya itu bisa bermacam-macam.
bisa ini kalor lebur ya. Kalau lebur itu dipakai kalau umpamanya zatnya itu berubah wujud dari padat menjadi cair. Jadi L-nya itu kalor lebur. Jadi kalau zatnya berubah dari cair menjadi uap, katakanlah kalor laten itu menjadi kalor uap. Oke? Dan seterusnya ya. Dan sekali lagi ini efek kalor pada zat ini mengakibatkan perubahan suhu atau perubahan wujud. Perubahan suhu itu Q sama dengan MC delta T. Berhubungan dengan kalor yang dilepas suatu serap. Yang kedua berhubungan dengan perubahan wujud. Q sama dengan M kali R. L itu kalor laten. Ingat pada perubahan wujud itu suhunya tidak berubah, hanya terjadi perubahan wujud. Sedangkan ingat L-nya itu tergantung dari zatnya itu sendiri. L-nya itu tidak akan sama untuk berbagai macam zat itu. Termasuk dengan kalor jenis itu ya beda antara zat satu dengan zat lainnya.